Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pemain utama di sektor pertambangan global pada tahun 2025, dengan sumber daya mineral yang tidak hanya melimpah tetapi juga semakin strategis dalam percaturan ekonomi dunia. Nikel menjadi komoditas andalan yang menempatkan Indonesia sebagai penyuplai utama dunia, menyumbang sekitar 40% dari total pasokan global. Kawasan penghasil nikel seperti Sulawesi dan Maluku Utara telah berkembang menjadi pusat pengolahan hilir, termasuk untuk produksi baterai kendaraan listrik dan bahan stainless steel, berkat kebijakan hilirisasi yang konsisten dari pemerintah. Di sektor energi, batubara Indonesia tetap menjadi tulang punggung ekspor meskipun menghadapi tantangan transisi energi global. Daerah penghasil utama seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan terus memasok batubara termal berkualitas tinggi yang banyak diminati oleh pasar Asia, khususnya China dan India. Industri batubara nasional pun mulai beradaptasi dengan mengembangkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon serta pemanfaatan biomasa untuk memenuhi standar keberlanjutan. Untuk logam mulia, tambang-tambang besar seperti Grasberg di Papua dan batu hijau di Nusa Tenggara Barat tetap menjadi penyokong utama produksi emas dan tembaga nasional. Sementara itu, pengembangan proyek-proyek baru seperti Martabe di Sumatera Utara menunjukkan potensi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen emas terkemuka di dunia. Kekayaan sumber daya alam ini menjadi pondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga komoditas global. Namun, keunggulan di sektor pertambangan ini diiringi dengan tanggung jawab yang semakin besar. Tekanan internasional untuk menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan dan prinsip-prinsip ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola, terus menguat. Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara mempertahankan posisinya di pasar global dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, sektor pertambangan Indonesia pada tahun 2025 tidak hanya mencerminkan kekayaan alam semata, tetapi lebih tentang bagaimana negara ini mampu mengelola sumber daya geologisnya secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan jangka panjang. Ini menjadi ujian nyata bagi implementasi kebijakan hilirisasi dan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar global yang terus berubah. Kebijakan hilirisasi pertambangan Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai fase krusial dalam transformasi industri ekstraktif menjadi ekonomi berbasis nilai tambah. Pemerintah secara konsisten memperketat regulasi melalui pelarangan ekspor biji mineral mentah, tidak hanya untuk nikel tetapi juga diperluas ke komoditas seperti bauksit, tembaga, dan timah. Langkah ini mendorong percepatan pembangunan smelter di dalam negeri, dengan realisasi investasi yang mencapai puluhan miliar dolar AS sejak 2020, di Sulawesi Tenggara misalnya, klaster industri pengolahan nikel telah berkembang pesat menjadi salah satu yang terbesar di dunia, mengintegrasikan rantai nilai dari biji hingga produk baterai kendaraan listrik. Revisi Undang-Undang Minerba memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, menawarkan insentif fiskal bagi investor yang membangun fasilitas pengolahan sekaligus menerapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban hilirisasi. Kebijakan ini juga mendorong kolaborasi strategis antara BUMN pertambangan seperti PT Aneka Tambang dengan perusahaan global untuk transfer teknologi. Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan infrastruktur energi dan logistik, di mana banyak kawasan industri pengolahan di wilayah timur Indonesia masih terkendala pasokan listrik dan jaringan transportasi yang memadai. Dinamika geopolitik turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini, di mana tekanan dari Organisasi Perdagangan Dunia terkait larangan ekspor mineral mentah harus dihadapi dengan strategi diplomasi yang matang. Sementara itu, pemerintah daerah menghadapi dilema antara menarik investasi pengolahan mineral dengan menjaga daya dukung lingkungan. Keberhasilan program hilirisasi 2025 akan sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan multisektoral ini sambil menjaga iklim investasi yang kompetitif di tengah persaingan global untuk energi bersih. Industri pertambangan Indonesia di tahun 2025 menghadapi tekanan lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang perubahan iklim. Kritik tajam dari organisasi lingkungan internasional terus mengarah pada operasi pertambangan yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar keberlanjutan.
Kasus-kasus seperti sedimentasi sungai di Kalimantan akibat penambangan batu bara atau deforestasi di wilayah tambang nikel Sulawesi menjadi sorotan utama. Pemerintah merespons dengan memperketat regulasi reklamasi pasca tambang, mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan dana jaminan rehabilitasi yang lebih besar dari periode sebelumnya. Di sisi lain, industri tambang nasional mulai mengadopsi berbagai solusi teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan. Sistem pemantauan real-time menggunakan sensor IoT telah diterapkan di banyak lokasi tambang untuk mengontrol kualitas air dan udara. Perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport dan Antam mulai mengimplementasikan teknologi carbon capture pada operasional mereka, sementara tambang-tambang batubara di Kalimantan bereksperimen dengan co-firing biomasa untuk mengurangi emisi karbon. Blockchain digunakan untuk menciptakan rantai pasok yang transparan, memastikan mineral yang dipasarkan berasal dari operasi yang memenuhi standar ESG. Namun, adopsi teknologi ini menghadapi kendala signifikan. Biaya implementasi yang tinggi menjadi penghalang utama bagi perusahaan-perusahaan menengah, sementara ketersediaan tenaga ahli teknologi pertambangan di dalam negeri masih terbatas. Pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan ini melalui program pelatihan vokasi bekerja sama dengan universitas dan lembaga riset, serta memberikan insentif fiskal untuk investasi teknologi hijau. Tantangan terbesar adalah menciptakan keseimbangan antara produktivitas operasional dan komitmen lingkungan di tengah fluktuasi harga komoditas yang tidak menentu. Perkembangan terbaru menunjukkan munculnya startup-startup lokal yang fokus pada solusi pertambangan berkelanjutan, seperti pengembangan bahan kimia ramah lingkungan untuk pemrosesan mineral atau sistem pemantauan lingkungan berbasis AI. Kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan komunitas lokal mulai menunjukkan hasil dalam menciptakan model pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan mengatasi tantangan lingkungan ini akan menentukan apakah Indonesia bisa mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri pertambangan global sambil memenuhi komitmen pembangunan berkelanjutan. Tahun 2025 menandai fase penting dalam perluasan proyek-proyek strategis sektor pertambangan Indonesia yang mulai menunjukkan hasil nyata. Proyek pengolahan nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, telah memasuki tahap produksi penuh dengan kapasitas mencapai 120.000 ton nikel per tahun. Investasi senilai 3,2 miliar dolar AS ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara PT Antam dengan konsorsium perusahaan asing, menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 5.000 tenaga lokal. Di wilayah yang sama, pembangunan kawasan industri baterai kendaraan listrik mulai menunjukkan kemajuan signifikan dengan masuknya investor-investor global dari Korea Selatan dan Tiongkok. Di Papua, transisi tambang Grasberg dari operasi terbuka ke tambang bawah tanah mencapai 80% penyelesaian, memperpanjang usia operasional tambang hingga 2040-an. Proyek senilai 15 miliar dolar AS ini tidak hanya mempertahankan produksi tembaga dan emas nasional, tetapi juga mengadopsi teknologi penambangan paling mutakhir seperti sistem otomasi dan monitoring digital. Sementara itu, di Kalimantan Utara, pembangunan kawasan industri bauksit terintegrasi mulai menunjukkan kemajuan dengan penyelesaian 2 smelter alumina yang mampu memproses 4 juta ton bauksit per tahun. Investasi di sektor pertambangan juga merambah ke wilayah-wilayah baru, seperti proyek eksplorasi emas di Aceh dan tambang nikel di Pulau Obi, Maluku Utara. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan pelabuhan khusus mineral di Buli, Halmahera Timur, dan jaringan jalan tambang di Kalimantan Tengah. Namun, proyek-proyek besar ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait harmonisasi dengan masyarakat adat dan penyelesaian tumpang tindih lahan. Dinamika investasi pertambangan 2025 juga ditandai dengan meningkatnya partisipasi BUMN melalui holding industri pertambangan Main ID yang semakin agresif dalam penguasaan sumber daya strategis. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan global tidak hanya terbatas pada pendanaan, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan pengembangan SDM. Keberhasilan proyek-proyek strategis ini akan menentukan posisi Indonesia dalam peta pertambangan global, sekaligus menjadi ujian bagi kemampuan bangsa dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Sektor pertambangan Indonesia di tahun 2025 terus memainkan peran vital dalam perekonomian nasional,
menyumbang sekitar 12% dari total PDB dengan nilai ekspor yang mencapai rekor tertinggi. Kontribusi ini tidak hanya berasal dari komoditas tradisional seperti batu bara dan timah, tetapi semakin didorong oleh produk-produk hilir bernilai tambah tinggi, terutama dari industri pengolahan nikel dan bauksit. Pemerintah mencatat realisasi investasi di sektor pertambangan dan pengolahan mineral telah menembus angka 25 miliar dolar AS, menciptakan lebih dari 300.000 lapangan kerja baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun yang lebih penting, perkembangan ini telah memicu tumbuhnya industri pendukung seperti jasa pertambangan, logistik khusus mineral, dan pusat-pusat riset metalurgi di berbagai wilayah Indonesia. Di tingkat daerah, kontribusi pertambangan terhadap penerimaan negara dan pembangunan infrastruktur semakin nyata. Dana bagi hasil pertambangan, DBH, yang mencapai puluhan triliun rupiah telah digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah penghasil mineral. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan manfaat ekonomi ini dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pengembangan UMKM pendukung. Beberapa daerah seperti Morowali di Sulawesi Tengah telah menjadi contoh sukses transformasi dari wilayah tertinggal menjadi pusat industri strategis nasional. Kedepan, industri pertambangan Indonesia dihadapkan pada dua tantangan besar sekaligus peluang. Pertama, transisi energi global yang memaksa percepatan diversifikasi ke mineral-mineral kritikal seperti lithium dan rare earth elements, yang belum banyak dieksplorasi di Indonesia. Kedua, kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya mineral, kebijakan pemerintah yang mulai fokus pada pengembangan pertambangan hijau, dengan teknologi rendah emisi menjadi langkah strategis menjawab tantangan ini. Masa depan sektor pertambangan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengintegrasikan tiga pilar utama, penguatan industri hilir, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan pertambangan tidak hanya akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi Indonesia menjadi negara industri berbasis sumber daya yang berdaya saing global. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi kebijakan, kolaborasi multi pihak, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika pasar global yang terus berubah dengan cepat.